Shalom, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menjumpai Anda di bulan keluarga ini melalui renungan hari ini, hari Kamis 28 Juli 2022. Tema kita hari ini adalah tunduk pada otoritas. Bahan bacaan kita terambil dari Efesus 5 ayat 22-24 yang berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, ayat ini lagi. Demikian barangkali gumam para istri mendengar ayat yang tadi saya bacakan. Ya, ketika berbicara mengenai keluarga, hampir pasti perintah ini kembali disinggung. Memang tidak mudah untuk para istri, khususnya untuk bisa tunduk kepada suami. Ketundukan bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita tunduk terhadap orang lain, umumnya biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Contoh, bawahan tunduk terhadap atasan di kantor. Istri pun terkadang sulit untuk tunduk terhadap suami. Terlebih lagi ketika suaminya memiliki keinginan atau kemauan yang tidak sesuai dengan kehendak istri. Akibatnya banyak istri yang cenderung untuk mengabaikan perintah Tuhan ini. Jemaat sekalian, Tuhan menciptakan istri setara dengan suami. Bahkan istri diciptakan sebagai penolong bagi suami. Oleh karena itu, konsep ketundukan istri kepada suami bukan karena status atau posisi istri lebih rendah daripada suami. Tetapi jelas sekali kalau kita bertanya, mengapa istri perlu tunduk kepada suami? Dijelaskan di ayat 23 adalah karena suami adalah kepala istri. Dengan kata lain, Tuhan menghadirkan suami di dalam keluarga memiliki otoritas sebagai pemimpin. Oleh karena itu, suami memiliki otoritas dari Tuhan, memimpin istri, memimpin anak-anak, memimpin seluruh anggota keluarga di jalan Tuhan. Barangkali Anda adalah seorang istri yang di luar keluarga memiliki kedudukan yang semikian tinggi. Anda bisa mengambil keputusan semikian rupa. Tetapi ketika Anda di rumah, Anda memposisikan diri sebagai istri, maka Anda ada di bawah otoritas suami. Sebagaimana istri saya, Dr. Rike, di rumah sakit, dia seorang juga adalah pimpinan. Dia berhak mengambil banyak keputusan. Tetapi ketika di rumah, dia pun menundukkan dirinya kepada saya sebagai suami yang diberi otoritas oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa istri perlu menundukkan diri kepada suami? Di ayat 24 adalah karena ketundukan istri kepada suami adalah wujud ketundukan istri kepada Tuhan. Kata tunduk di sini lebih berarti bahwa istri belajar melepaskan hak atas dirinya sendiri. Meskipun istri pun memiliki hak atas kehidupannya, tetapi istri belajar, bersedia untuk melepaskan hak yang dia miliki. Bagaimana dengan Yesus? Kehidupan Yesus sebagai manusia. Alkitab mencatat bahwa meskipun Yesus adalah Allah, namun Yesus tunduk kepada Maria dan Yusuf, orang tuanya secara jasmani. Di dalam Lukas pasal 2. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 29 pun Yesus menyatakan, "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Hal ini berarti bahwa Yesus tunduk terhadap kehendak Bapa di surga. Yesus juga menundukkan diri terhadap sesamanya. Yesus berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Inilah bukti ketundukan total Yesus, yakni ketika ia memberikan nyawanya bagi manusia. Sebenarnya konsep ketundukan bukan hanya berlaku bagi istri kepada suami. Masing-masing Anda dan saya sebagai pengikut Kristus pun diajak untuk tunduk kepada otoritas di atas kita. Kita tunduk terhadap pemerintah yang Tuhan tetapkan. Di dalam Roma 13 ayat 1. Kita tunduk kepada para pemimpin kita.
Di dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Demikian pula kita sebagai anak-anak pun tunduk kepada orang tua sebagai wujud kita menghormati mereka. Pada intinya setiap Anda dan saya dipanggil untuk menundukkan diri terhadap otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Tidak seseorang pun yang dapat sungguh-sungguh mentaati Allah tanpa bersedia merendahkan diri dan tunduk terhadap otoritas dari Tuhan. Amin.